Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria Siregar, NIM 21402000161, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengeluaran pemerintah. Adapun hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini meliputi konsep pengeluaran pemerintah, pengertian pengeluaran pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, tujuan pengeluaran pemerintah, faktor yang mempengaruhi, macam-macam pengeluaran pemerintah, efek ekonomi dari pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran pemerintah daerah. Konsep pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan perputaran dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam pendapatan. Salah satunya adalah pajak negara. Secara umum, pengeluaran pemerintah diharapkan memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu negara. Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di suatu negara. Dalam konsep welfare state telah menjadi konsekuensi pemerintah bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga ketika ada kebutuhan baik untuk kegiatan pemerintahan maupun pembangunan, maka pemerintah harus sudah standby untuk memanfaatkan sumber daya finansial yang dimilikinya. Pengeluaran pemerintah dapat dilakukan atau direalisasikan dengan catatan ada sumber daya yang dapat dikelola, yang dalam hal ini merupakan sumber daya finansial. Ketika suatu negara tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, maka konsekuensinya negara tersebut harus mencari sumber daya lain di luar yang dimiliki negaranya agar penyelenggaraan pembangunan tetap dapat berjalan. Karena ketika terjadi kemandekan dalam pembangunan dapat berdampak luas bagi keseluruhan suatu negara, karena negara merupakan satu kesatuan yang bekerja sama, saling memengaruhi untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat. Pengertian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan dan layanan publik, termasuk pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, serta investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah dapat menjadi indikator besarnya kegiatan pemerintah dan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, tergantung pada alokasi anggaran dan efisiensinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah atau negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Teori pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. 1. Teori makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro,
Pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan memengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya, yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, dan pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. 2. Teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Tujuan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tujuan lainnya untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan kesempatan kerja, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah. 1. Proyeksi pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diproyeksikan. Jadi, sebelum menyusun anggaran belanja, pemerintah harus membuat terlebih dahulu prediksi jumlah pajak yang akan diterima. Semakin besar jumlah pajak yang akan diterima, semakin besar pula belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah. 2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Besarnya rencana anggaran pemerintah dipengaruhi juga oleh tujuan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan pemerintah. Beberapa tujuan dari kegiatan pengeluaran pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, mengurangi inflasi yang berlebihan, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk tujuan tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pajak. 3. Pertimbangan politik dan keamanan. Stabilitas negara menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja negara. Pemerintah mengeluarkan pembiayaan untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan lainnya. Hal ini bertujuan agar perekonomian dapat berjalan dengan tujuan pembangunan. Selain itu, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dilakukan pada suatu daerah atau negara yang memiliki sengketa sosial, politik, suku, dan lain-lain. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa saja melampaui dari pendapatannya hanya untuk mengatasi sengketa tersebut. Macam-macam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah menurut organisasinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. 1. Pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2, yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan.
Adapun jenis-jenis anggaran pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 2. Pemerintah provinsi. Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pemungutan pajak dari masyarakat. 3. Pemerintah kabupaten atau kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja dan bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 5, yaitu pengeluaran investasi, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. 1. Pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 3. Pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. 4. Pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. 5. Pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Efek ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor lain, seperti kebijakan fiskal, politik, dan kondisi ekonomi global. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah daerah. Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah mencerminkan manfaat adanya anggaran daerah. Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain pemadam kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-taman dan rekreasi, dan sebagainya. Semuanya ini adalah barang-barang umum dalam pengertian yang sebenarnya. Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, maka tidak ada cara apapun yang dapat mengecualikan siapa saja di dalam daerah ini yang dapat menggunakannya. Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Mustofa Dijaya menyatakan bahwa penyusunan rencana anggaran pengeluaran salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan, baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sarana-sarana spesifikasi sektoral dan regional tertentu.
Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.